terus menangis dan minta tolong sama saya. Ya, dalam kondisi tersebut pada akhirnya karena tidak jelas nomor telepon, saya berasumsi, saya tidak tahu yang bersangkutan di mana, tapi saya berasumsi di rumah. Jadi saya Sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan terhadap artis Vena Melinda oleh Ferry Irawan, suaminya, kembali digelar di Pengadilan Negeri atau PN Kota Kediri, Senin 3 April 2023. Pada persidangan lanjutan ini, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menghadirkan dua saksi, yaitu Vena Melinda sebagai saksi pelapor dan Reza Mahastra yang juga adik kandung Vena Melinda. Di depan majelis hakim yang dipimpin Budi Haryanto, sarjana hukum, Reza menjelaskan dia mendapatkan informasi terkait dugaan penganiayaan itu dari Vena saat dihubungi melalui telepon. Saat itu, Reza tidak ikut ke Kediri. Setelah dihubungi Vena tentang adanya dugaan penganiayaan itu, Reza berangkat menemui Vena. Hanya saja, posisi Vena sudah tidak di Kediri, tetapi di salah satu hotel di Surabaya. Saat itu, Reza melihat Vena terus menangis di kamar hotel. Selain itu, Reza juga menemani Vena Melinda melakukan visum di salah satu rumah sakit di Surabaya hingga mendapatkan hasil foto ronsen. Usai dari rumah sakit, Reza mendampingi Vena melaporkan Ferry Irawan ke Polda Jatim. Saat ditanya oleh penasehat hukum atau PH Ferry Irawan, yaitu Jeffrey Nicholas Simatupang, sarjana hukum, Reza mengaku melihat hidung kakaknya tidak ada perban. Selain itu, dia juga tidak tahu apakah ada tindakan medis lain selain pemeriksaan dan foto ronsen. Persidangan itu sendiri awalnya sempat dilakukan secara tertutup, khususnya saat pemeriksaan terhadap saksi pelapor Vena Melinda. Karena adanya beberapa pertimbangan oleh majelis hakim, namun saat pemeriksaan terhadap saksi Reza Mahastra, persidangan itu dilakukan secara terbuka. Usai persidangan, pihak Vena Melinda terlihat kurang bersedia memberikan komentarnya pada media terkait persidangan yang berlangsung. Penjelasan yang diberikan hanya sangat normatif. Ini tadi pemeriksaan saksi korban dari terdakwa Pak Ferry. Terus yang intinya ya, nggak usah diulang-ulang lagi. Terus intinya pertanyaannya, kapan BAP penyidik? Terus inti pertanyaannya formal-formal aja, menikahnya kapan? Terus kapan sampai di Hotel Grand Surya Kediri? Terus menanyakan tentang terjadinya KDRT itu di dalam hotel seperti apa? Terus kapan membuat LP di Polda? Terus melakukan visum sama CT scan di Rumah Sakit Bayangkara itu kapan? Terus menginap di Rumah Sakit Mitra Keluarga itu selama 3 hari dan melakukan visum ulang. Cuma itu aja sih pertanyaannya. Selebihnya ya itu nggak bisa kita tampilkan di sini dan nggak bisa disampaikan juga karena udah terkait dengan pribadinya Mbak Vena. Oke. Rasanya gimana Mbak Vena menjalani? Ketemu langsung dengan Mas Ferry di sidang nih setelah Ketemu maksudnya? Iya, ketemu di ruang sidang ini dengan Mas Ferry Irawan. Mbak Vena gimana? Perasaannya? Alhamdulillah, bersyukurillah, terutama kepada Allah ya, kepada doa-doa dari orang tuaku, keluargaku, anak-anakku. Alhamdulillah aku bisa menjawab semua pertanyaan dengan lancar, dengan baik. Kita terus kawal kasus ini, insya Allah aku juga udah lega ya, karena kan ini adalah penjelasan aku sebagai saksi korban ya. Jadi alhamdulillah aku ucapkan aja juga untuk diriku sendiri yang bisa melewati sampai di sini. Terkait bantahan terdakwa kira-kira seperti apa? Kenapa? Terkait bantahan terdakwa. Ya nanti itu yang Kalau bantahan terdakwa sih tadi terdakwa ya pasti menolak semua lah, dia kan menolak semua. Tapi dengan Mbak Vena ditanya lagi oleh majelis hakim tetap ada
kita minta maaf mau pulang Mas, takut ketinggalan pesawat. Terima kasih sekali lagi. Sementara itu, Jeffrey Nicholas Simatupang menjelaskan, pada persidangan tertutup, yaitu saat pemeriksaan saksi pelapor Vena Melinda, sempat diputar CCTV terkait dengan situasi di lokasi kejadian. Namun, hasil rekam CCTV yang diputar di persidangan itu tidak langsung dari perangkat dan mesin CCTV asli, tapi dari flash disk hasil kopian CCTV. Menurut Jeffrey, pemutaran rekaman CCTV dari flash disk itu tidak sah karena seharusnya langsung dari perangkat CCTV yang asli. Jeffrey juga menilai keterangan Vena Melinda tidak konsisten. Ada beberapa keterangan Vena yang tidak sama, bahkan keterangan di berita acara pemeriksaan atau BAP juga tidak sama dengan keterangan Vena. Selain itu, Vena Melinda sering mengaku lupa saat ditanya terkait beberapa kejadian. Menyatakan keberatan, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan CCTV, tadi juga sudah dituangkan CCTV. Kami juga menyatakan bahwa kami keberatan terhadap alat bukti CCTV tersebut. Kenapa? Karena kami menyampaikan bahwa alat bukti elektronik wajib disita aslinya. Bahkan dalam peraturan Kapolri jelas sekali dinyatakan bahwa sistem elektronik itu harus disita bersama sistemnya, yang bersama-sama sistemnya dikirim ke Puslap 4 Polri, bukan dikopi melalui flash disk, lalu flash disknya yang dilakukan digital forensik. Nah, kami keberatan terkait dengan CCTV itu diputar di pengadilan, karena sekali lagi berdasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, alat bukti elektronik wajib disita aslinya dan wajib dijamin keotentikannya. Maka ini otentik atau tidak nanti kita akan buktikan dalam keterangan ahli digital forensik, begitu. Di lain pihak, Jaksa Penuntut Umum atau JPU Juli Priyono Sarjana Hukum menjelaskan pihaknya akan mendatangkan beberapa saksi dari pihak hotel tempat Vena Melinda dan Ferry Irawan menginap saat kejadian perkara. Ada berapa saksi lagi nanti didatangkan Pak Juli? Rencana insya Allah untuk minggu depan ada 4 orang saksi. Lebih banyak yang Dari pihak mana, Pak? Nah, dari pihak hotel. Tadi ada 2 orang saksi, di antara 2 orang saksi itu termasuk saksi korban. tadi sempat tertutup Pak Juli. Iya, karena majelis hakim lah yang mengatur persidangan ya, karena menganggap bahwa ada nilai-nilai kesusilaan, kemudian kemudian juga untuk menjaga harkat dan martabat termasuk juga terdakwa, sehingga persidangan tadi ditutup. Tapi tidak menutup kemungkinan sesuai dengan penetapan hakim di awal bisa terbuka dan tertutup sesuai dengan kondisional yang ada. Pak Yuni tadi menjelaskan justru memberikan gambaran kehadiran Mbak Ferry. Iya. Salah satunya apa? Kekerasan itu benar-benar terjadi. Nah, itu mengenai materi pokok perkara ya. Tadi karena itu sifatnya tertutup sehingga tidak bisa kami publish. Tapi yang jelas tadi saksi korban sudah memberikan keterangan di persidangan. Dan keterangan-keterangan dari saksi korban tersebut menurut kami itu bisa menggambarkan mengenai unsur-unsur pasal yang kami dakwakan. Sehingga pada gilirannya kami yakin bahwa pembuktiannya akan berhasil, dan harapan kami keyakinan hakim juga seiring dengan sejalan apa yang kami lakukan, sehingga memberikan keadilan tidak bagi korban saja tetapi termasuk juga bagi kita. Seperti diberitakan, Vena Melinda melaporkan suaminya Ferry Irawan terkait terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT saat mereka menginap di salah satu hotel di Kediri. Terkait laporan itu, Ferry Irawan harus mendekam di tahanan. Kini kasusnya sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Kediri. Maaf Mas, samping saya bawa. Makasih ya teman-teman semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar. Itu belum naik.